Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Camat Matiro Bulu, yang kami sama-sama hormati Bapak Kapolsek Matiro Bulu, yang sama-sama kami hormati dan banggakan Dewan Perwakilan Rakyat untuk Kecamatan Matiro Bulu, yang sama-sama kami hormati Sahibul Bait atau Alena selaku tuan rumah, tokoh-tokoh agama yang sangat kita muliakan, tokoh-tokoh masyarakat yang juga sama-sama kita muliakan. Ya, satu kata yang patut kita ucapkan bersama, yaitu kalimat Masya Allah Tabarakallah. Kapan seseorang itu dianjurkan untuk mengucapkan kalimat Masya Allah Tabarakallah? Upana kira-kira nasitina aja ipawiro kalimat makada Masya Allah Tabarakallah. Tentu ketika kita melihat dalam konteks syariat Islam, kalimat Masya Allah Tabarakallah ini itepui yari ga napuadai timutta nanapatongan ya tita ketika seseorang tersebut merasa takjub. Apa yang dimaksud dengan takjub, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Agak basogi nih ya. Takjub itu taliwa rioi nareko angka anu makasinita. Itu yang namanya takjub. Ya, dan saya secara pribadi yang awalnya datang ya santai-santai mangka dengan kegiatan pada nareko mata ziaki acara meninggal, tapi saya ucapkan kembali Masya Allah Tabarakallah. Pertama, antusias masyarakat PAO, dan terlebih lagi tokoh-tokoh masyarakat dalam artian pemerintah daerah alhamdulillah hadir. Betul naga, saya seketika berpikir, maka deh mulai dari Bapak Camat, mulai dari Bapak Kapolsek, kemudian dihadiri oleh dua anggota dewan yang alhamdulillah telah dilantik, yang akan mewakili aspirasi rakyat, menyampaikan keluh kesah rakyat kepada atasan. Insya Allah ini dalam pengamatan saya, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika keempat atau kelima jabatan ini bersatu dalam memakmurkan dalam artian Kecamatan Matiro Bulu ini, saya yakin dan percaya insya Allah warga Kecamatan Matiro Bulu akan merasakan
eh, pelayanan yang terbaik. Nariko masih di yang itu biasa na apa na agak sendahe masyarakat tidak merasa puas ketika dalam sebuah pelayanan itu direkena nama pada himbauan dari pemerintah, kemudian beda yang tersampaikan ke masyarakat. Tapi saya yakin dan percaya ketika tokoh-tokoh masyarakat kita ini, dalam artian pemerintah daerah yang sempat hadir pada kesempatan ini, bekerja sama dengan baik, dan kita yakini bersama, dan saya ucapkan Masya Allah, Tabarakallah, karena saya sendiri merasa takjub, karena saya bayangkan ketika bekerja sama, insya Allah kita semua akan merasakan kebahagiaan bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian sebelum saya lanjut ke tausiah yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Bahwasanya saya secara pribadi Puraka Napak Guru Ibu Rusna di SD 211 Munia. Kemudian kemarin bertemu, saya dihubungi, kemudian dipercayakan untuk mengisi pengajian ataupun tausiah pada acara Mapan Retama. Saya awalnya kemarin masih ragu-ragu karena saya takutkan sibuk, tapi nasabah diminta langsung oleh beliau, dan alhamdulillah saya bisa menyempatkan diri untuk membersamai jamaah sekalian. Apalagi juga mungkin beberapa jamaah Masjid Pau, kita sering bertemu di masjid dan juga sering mengadakan pengajian setelah sholat maghrib. Insya Allah singkat saja jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan Mapan Retama merupakan adat istiadat. Adat istiadat yang selama ini, mulai dari nenek moyang kita sampai tahun ini, sampai hari ini, saya ucapkan alhamdulillah kita masih laksanakan. Dalam artian apa? Memang secara langsung jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ingin mencari dalam Al-Quran, ketika kita ingin mengkaji dalam sebuah hadis, sila degi runtu ya sani Mapan Retama. Kalau dalam bahasa Arabnya khatmul Quran, mengkhatamkan Al-Quran, yang biasanya kebiasaan kita narik koan ke anak-anak mengaji, maka anak-anak inilah yang diberikan kegiatan. Satu, ketika saya melihat bahwasanya kegiatan Mapan Retama ini juga sebenarnya masuk dalam kategori motivasi bagi anak-anak untuk segera menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya sebanyak 30 juz tersebut. Kalau itu yang dijadikan sebagai landasan. Tapi perlu dipaham adece makadai, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Bapak Protokol di atas Ukalingatoi, makadai jangan sampai kurang lebih seperti ini. Jangan sampai purai Mapan Retama nadinang kana mengaji, atau jangan sampai purai Mapan Retama na liu bacana. Maka yang menjadi pertanyaan adalah apa sebenarnya ada kira-kira akatan itu Mapan Retama. Tentu ketika kita mengaitkan dengan syariat Islam,
banyak nilai-nilai yang bisa kita petik. Yang pertama, dengan kegiatan mapan retama ini, apa yang terjalin Bapak Ibu sekalian? Terjalin silaturahim. Siruntu-runtu mana sih ki silasurasa letak? Ada yang dari Ulu Tedong, ada yang dari Karyango, dan itu jarang terjadi. Nanti ada kegiatan-kegiatan, baik itu acara pernikahan, baik itu acara mapan retama, maka disitulah nilai plus. Dalam artian kalau dibahas dalam ilmu maqasidus syariah, ada yang disebut, ada yang diistilahkan sebagai maslahah mursalah. Ketika mau diartikan agar kira-kira batuanna yasanni maslahah mursalah, maslahah ialah sebuah kebaikan. Nareku Pak Basogi engka deceng wedding irita. Mursalah diartikan sebagai sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan dari Al-Quran, tidak ada pembenarannya dari Al-Quran, tidak ada pembenarannya dari hadis, dan tidak ada juga dalil yang melarang kegiatan tersebut. Maka disebut sebagai maslahah mursalah. Maka dari itu kegiatan seperti ini lisul realita masing-masing. Apa sebenarnya nilai yang bisa kita petik? Contoh tadi alhamdulillah Kuraki Mapaci. Dan ini saya rasa penting untuk sama-sama kita ketahui. Iya mak guru to, ini mak guru to. Tahun lalu pada saat proses kuliah penyelesaian S2 di tahun lalu, saya sempat berdebat dengan dosen. Pura si pangiwa si dosen yang nasabah. Memang dosen rata-rata na panciki untuk berdebat. Bukan berarti ingin mencari tahu yang benar atau yang tidak, tapi nauji ki melok bagaimana kira-kira pola pikirnya ini seorang mahasiswa. Sempat dibahas masalah Mapaci. Kira-kira bagaimana tanggapannya dosen? Sebagai masyarakat, kira-kira agak tuh kira-kira yur tangga tak terkait dengan Mapaci. Ya tentu alhamdulillah kalau yang sudah paham alhamdulillah. Tapi yang mungkin baru pertama kali mendengar, ya marilah sama-sama kita belajar. Karena memang yang namanya Mapaci dalam adat Bugis dari dulu, memang dari dulu yang namanya Mapaci. Tapi kira-kira agak kira-kira bentungan nih Mapaci. Ya, sempat digali karena memang proses perkuliahan mencari dalil, mencari alasan kenapa sebenarnya. Hingga ada penelitian yang saya dapatkan. Ketika Yaregairo ada ugie kebiasaan orang Bugis yang namanya Mapaci itu dikaitkan dengan mensucikan diri. Aku baca Yero dari kata apa namanya Mapacing, kemudian diistilahkan sebagai Mapaci, dan yang diambil juga itu adalah daun paci yang diperuntukkan untuk ipacinya lewe. Itu dalam konteks adat Bugis. Ini perlu diperhatikan, perlu dibedakan. Bedakan konteks adat Bugis dengan konteks syariat Islam. Tidak bisa digabungkan. Makanya itu mohon maaf saya sampaikan. Ini tuh biasa tuh nak kada
ada yang membid'ahkan, ada yang menyalahkan, ada yang segala macam. Kalau saya sampaikan bahwasanya pasilengan ini konteks adat Bugis, pasilengan toi konteks adat konteks syariat Islam. Melokam aku tanah sebelum saya lanjut. Kalau konsep atau konteks syariat Islam untuk mensucikan diri dari dosa-dosa, kira-kira agak carana Bapak Ibu sekalian. Yuk, kulit ya Pak Mega tuh ya bola. Tadi. Kira-kira bagaimana konteksnya ketika dalam syariat Islam kita ingin membersihkan diri, ketika kita ingin mensucikan diri? Kira-kira begitu. Makanya ini pentingnya kita dan saya ingin menjelaskan hal ini, bahwasanya nariko ilal syariah selenge, dan ini puramana di tajama, kemudian saya yakin dan percaya ditahu semua. Makanya kalau saya sebut nanti nulangkan maka wah ya moro balestas. Bagaimana kira-kira? Siti Saleha Mamale, apa kira-kira? Nah, dalam konteks syariat Islam, adat atau kebiasaan yang dilakukan syariat Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis, narekomelo ki pacingi aleta milau toba ki loripuange natapasi bawai sempajang dua rakaat. Maka itu yang disebut dengan sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat. Tapi nariko dalam konteks adat istiadat, dalam artian adat Bugis kita ini, ialai senu-senungan. Apakah itu tidak boleh dilakukan? Silahkan dilakukan. Tapi dengan cara apa? Sesuaikan dengan konteks adat. Kuncinya apa? Jangan sampai ada nilai-nilai kesyirikan di dalamnya. Nasabak pura tapaham madece makkade narikoan kasih di atama 42 lori sesena pung Allah Subhanahu wa taala, haram baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya laisa nusanuna. Nah, itu perbedaan antara konsep syariat Islam dan konsep adat istiadat Bugis. Kita harus membandingkan supaya sengi dasarnya kira-kira agaknya kira-kira setengahnya dasarnya. Jangan cuman ikut-ikutan. Makanya biasa Kak Makutana tak dampang Kak Maraja, karena saya ingin supaya kita sama-sama. Nah, kalau saya diskusi baik itu teman-teman, biasa saya tanya makade selama ini ketika kita melakukan ibadah, apakah karena ikut-ikutan ya rega memang kita tahu dasarnya dari syariat Islam. Nah, perkara ikut-ikutan dari kotomamuya ciuri, alhamdulillah salah maki. Tapi dari kusale ciuri, macam salah. Kemudian, ketika kita memahami dasar daripada sebuah hukum, dari koipahang yero dasarna hukum atau kegiatan yang kita lakukan, malu moto saya dinyawai. Apa biasa tuh selalu muncul keraguan, maka dah cocok mungkin ya. Saya itu karena salah, selalu muncul keraguan seperti itu. Maka dari itu jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adat istiadat mapaci yang begitupun dengan mapan retama dalam konsep adat istiadat Bugis, tali senu-senunang. Jangan menjadikan hal ini sebagai kewajiban.
maka dek na cocok kudek ku jamai. Karena ketika kita mengatakan dek na cocok kudek ku jamai, berarti itu kita alihkan dari konsep adat istiadat Bugis menuju adat syariat Islam yang tidak sesuai dengan hukumnya. Maka dia kudek ku jamai salah. Ya kudek ku jamai salah. Padahal kita telah diajarkan oleh syariat Islam bahwasanya ketika seseorang ingin mensucikan diri, ketika seseorang ingin bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya, maka ambil wudu, sholat 2 rakaat, kemudian minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep syariat Islam. Konsep adat istiadat Bugis, alis senungan, jadikan sebagai motivasi, jadikan sebagai ajang untuk bersilaturahmi, dibumbui dengan mengaji, dibumbui dengan ceramah, maka kita akan mendapatkan pahala dari mendengarkan ayat suci Al-Quran. Sama seperti anak-anak kita ini, temak nih nabaca 30 juz. Disebutkan dalam Al-Quran jamaah sekalian, mohon maaf, disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'ana harfan man qara'a harfan min kitabillah, ni gise di ata bacai ce di hurupu poleri akoram melebih na pung Allah Subhanahu wa taala 1 huruf. Maka di lanjutan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma aqulu alif lam mim harf, maka dia minta deu maka dia tu alif lam mim cek di hurupu. Tapi akan nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alif cek di hurupu, lam cek di hurupu, mim cek di hurupu. Jadi kira-kira berapa huruf? 3 huruf. Nama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal harf bi ashri amthaliha. Na yaitu tasdid hurufu akan digantikan sebanyak 10 kali lipat kebaikan. Maka dari itu jemaah sekalian, hadis ini yang memotivasi saya secara pribadi dengan pengurus-pengurus lembaga pendidikan Al-Quran As-Subhan di Muhammad Tang. Dari hadis ini kita termotivasi untuk membuka lembaga pendidikan Al-Quran. Bayangkan gede DC nata cek di bang huruf alif lam mim 3 huruf 30 kebaikan. Alhamdulillah, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Silahkan dihitung hurufnya. Belum lagi surah Al-Fatihah. Apalagi kalau 30 juz. Bukan dihafal. Dek maka data apa lapi? Tak baca di bawah. Jangankan orang yang membaca jamaah sekalian, ini yang kehadire maring kalinga ayat Al-Quran yang dibaca kurang lebih 5 ayat tadi. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Dan ayat selanjutnya saya juga tidak tahu berapa huruf yang dibacakan tadi oleh Ustadz Sukarta pengajian. Silahkan dikali 10. Paling minimal kita dapat 10 kebaikan dari kaki maring kelinga. Maka inilah yang disebutkan oleh para ulama pengkhususan Al-Quran. Dek gaga selainna akurange yang kalinga mi bawang nataruntu apalah. Hadis namo pakada makbusa timutta mak baca hadis, kalau tidak diartikan, tidak untuk dipelajari, tidak akan mendapatkan pahala. Apalagi yang bertulisan bahasa Arab lain, kitab narekuangka kita yolota nata baca bawah mi tidak mendapatkan pahala. Itu bedanya, itu keutamanya Al-Quran. Maka salah satu keutamaan daripada kegiatan mapan retema ini adalah pertama, menyambung ajang tali silaturahmi. Yang kedua,
Alhamdulillah, kadalita kita memberi makan kepada orang-orang yang datang. Yang ketiga, mencari motivasi lori anak sebagai orang tua merupakan sebuah kewajiban setelah kegiatan mapan retama ini ajak tapaja pari. Mohon maaf, disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'al Qur'ana harfan, man qara'a harfan min kitabillah." Nigi set di ata bacai cek di hurupu poleri akoram melebih napung Allah subhanahu wa ta'ala satu huruf. Maka di lanjutan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma aqulu alif lam mim harf. Maka dia minta deu maka dia tu alif lam mim cek di hurupu. Tapi akan nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alif cek di hurufu, lam cek di hurufu, mim cek di hurufu. Jadi kira-kira berapa huruf? 3 huruf. Nah maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal harf bi ashri amthaliha. Nah itu tasdid hurufu akan digantikan sebanyak 10 kali lipat kebaikan. Maka dari itu jemaah sekalian, hadis ini yang memotivasi saya secara pribadi dengan pengurus-pengurus lembaga pendidikan Al-Quran As-Subhan di Muhammad Tang. Dari hadis ini kita termotivasi untuk membuka lembaga pendidikan Al-Quran. Bayangkan gare decin nata cek di bang huruf alif lam mim 3 huruf 30 kebaikan. Alhamdulillah, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Silahkan dihitung hurufnya. Belum lagi surah Al-Fatihah. Apalagi kalau 30 juz. Bukan dihafal. Dek maka apa lapi? Tabaca di bawah. Jangankan orang yang membaca jamaah sekalian, ini yang kehadere maring kalinga ayat Al-Qur'an yang dibaca kurang lebih 5 ayat tadi. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Dan ayat selanjutnya saya juga tidak tahu berapa huruf yang dibacakan tadi oleh Ustadz Sukarta pengajian. Silahkan dikali 10. Paling minimal kita dapat 10 kebaikan. Dari kaki maring kelinga. Maka inilah yang disebutkan oleh para ulama pengkhususan Al-Quran. Dek gaga selainna akurange yang kalinga mi bawang nataruntu apalah. Hadis namo pakada makbusa timutta mak baca hadis. Kalau tidak diartikan, tidak untuk dipelajari, tidak akan mendapatkan pahala. Apalagi yang bertulisan bahasa Arab lain. Kitab. Dari kuangka kita yolota nata baca bawah mi tidak mendapatkan pahala. Itu bedanya. Itu keutamanya Al-Quran. Maka salah satu keutamaan daripada kegiatan mapan retemma ini adalah pertama, menyambung ajang tali silaturahmi. Yang kedua, alhamdulillah, kadalita kita memberi makan kepada orang-orang yang datang. Yang ketiga, mencari motivasi lori anak sebagai orang tua merupakan sebuah kewajiban setelah kegiatan mapan retama ini ajak tapaja bisa diselesaikan. Paling tidak kita memulai sampai batas akhir kesanggupan kita. Nah selama gaya ilalang hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni gini gisit di ata suka membaca surah Al-Baqarah di rumahnya, maka apa yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rumah tersebut akan dijauhi oleh yang namanya syaitan dan iblis. Itu hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka dari itu jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya sebanyak tetesan air hujan yang berjatuhan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sama-sama mendoakan anak-anak kita yang insya Allah besok banyak keseran adik pada kamar besok, yang insya Allah besok ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi ketiga anak kita ini, karena ini anak terakhir sekarang menuju usia balik, atau mungkin ini yang sudah besar balik nih kepangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya, senantiasa membimbingnya, dan itulah salah satu tujuan kita berkumpul di sini. Salah sedina kata ta engkau depungar ini meloi alaina sahibul bait sarek komangi angkaki milo doangan ni lapongan anak. Saya ucapkan jazakumullahu khairan ala husni istimaikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita semua. Saya ucapkan, saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.